Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ya, maaf ini anak saya yang kecil ikut nimbrung. Ya, tuh given tuh ya. Ada. Ya, selamat malam Pak Pipi, selamat pagi di waktu sana. Selamat malam buat kalian semua ya. Ya, senang kita bisa berjumpa di kesempatan kali ini. Dan kita juga ini ada beberapa rekan-rekan yang dari di luar GKI Mojokerto yang juga ikut bergabung bersama kita di malam hari ini. Kita bersyukur kalau malam ini kita bisa bergabung bersama. Iya, kita akan lebih banyak mungkin nanti sharing juga. Kita akan menerima materi dari Kereta Pipi berkaitan dengan tema yang diberikan pada malam hari ini. Ya, gimana kabarnya Pak Pipi? Sehat semua? Iya, kami sehat-sehat semua. Terima kasih Pak Sam. Puji Tuhan. Salam buat semuanya. Ya, Pak Pipi. Selamat pagi Pak Pipi di sana. Terima kasih Pak Edi. Selamat malam. Ya. Sebentar Pak, sebentar. Oke, ya. Maaf ada gangguan anak-anak tadi sebentar. Ya, oke kita akan lanjutkan. Ya, Pak Pipi, selamat Iya. kita pakainya waktu Indonesia atau sana ya, supaya nggak kagok. Waktu Indonesia saja. Soalnya yang pagi cuma satu di sini. Ya, kita sangat berterima kasih Pak Pipi karena di sana pukul 5.30 ya Pak Pipi ya. Setengah 6 pagi ya Pak. Setengah 6 pagi, jadi kami ini agak mengganggu Pak Pipi ini. Enggak apa-apa. Mengurangi jam tidur. Ya. Enggak apa-apa. Kita hari ini akan berdiskusi bercakap tema tentang one day at a time, at a time. Jadi kita lebih akan bicara apa yang harus kita lakukan atau kita belajar bersama dari teks Alkitab, khususnya dari pengalaman bangsa Israel ketika mereka di padang gurun, dan kita akan menggali bersama dan kita mencoba mencari atau kita belajar apa yang bisa kita lakukan untuk kehidupan kita sekarang. Kita sebelum lebih lanjut kita berdoa dulu Pak Pipi ya. Iya. Dan rekan-rekan yang lain kita akan awali dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan kami yang di surga, kami bersyukur kalau malam hari ini Tuhan memberikan pada kami kesempatan untuk dapat bersama-sama bertemu di media online, kita bersekutu meskipun tidak berjumpa, tetapi kami bersyukur ini sebuah kesempatan yang indah. Kami juga bersyukur untuk Pendeta Pipi yang dapat bergabung bersama dengan kami, yang menyediakan waktu dan tentu akan berbagi pengalaman, membagikan pesan-pesan firman Tuhan pada kami, dan kami pun bersama-sama akan menggumuli dalam kehidupan kami akan berbagi, dan tentu kami sangat percaya bahwa pertemuan ini akan menguatkan kami semua. Kami berdoa untuk setiap rekan yang bergabung, baik melalui media Zoom maupun yang mengikuti di YouTube. Kami yakin persekutuan ini Tuhan hadir di tengah-tengah kami, dan Tuhan juga menyertai seluruh alat yang kami pakai supaya dapat berjalan dengan baik. Kami menyerahkan semua dalam tangan Tuhan dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Oke, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kembali kita berjumpa di acara kalau di GKI Mojokerto ini setiap Kamis kita adakan, dan saya berterima kasih secara khusus untuk Pendeta Martin dan Bu Irma dari GKI Bondowoso yang memfasilitasi untuk bisa diikuti juga di YouTube, karena kalau lewat Zoom mungkin nggak banyak yang familiar dan agak banyak yang takut-takut karena isu keamanan dan sebagainya. Tapi kita bersyukur dengan dibantu rekan Pendeta Martin dan Bu Irma, acara kita ini bisa lebih banyak
diikuti oleh rekan-rekan yang lain. Nah, Pak Pipi, ini rupanya Ya, kesempatan yang istimewa karena banyak rekan yang bergabung dan ketika mengetahui Pak Pipi yang akan bersama, respon luar biasa, ya, bahkan dari teman-teman gereja-gereja lain. Ini ada beberapa yang saya justru tidak mengenal, tapi rekan-rekan yang pernah merasakan atau pernah melayani bersama dengan Pendeta Pipi, ya, dan kita bersyukur kita disatukan melalui media ini. Oke, Pak Pipi, ya, ya. gimana kabarnya di LA, Pak Pipi? Mungkin bisa berbagi dulu dengan kami. Kondisi di sana setelah kurang lebih 30 hari lebih ya, atau 1,5 bulan mungkin ya. Ya, Gimana Pak ya. Pipi? Ya, di LA kondisinya sih kalau untuk Amerika memang bukan yang terburuk ya, seperti Anda tahu di berita memang New York itu salah satu yang memang paling parah. Tetapi tetap saja ya LA juga tetap kondisinya memprihatinkan sehingga semua ya memang berada dalam kondisi yang terbatas, ya, dibatasi ya segala sesuatunya. Cuman memang ya nanti saya akan share lagi Amerika ini memang orangnya susah nurut gitu. Ya, nanti kita akan bicarakan lagi lebih jauh soal ini. Tapi anyway, kami sekeluarga baik-baik, saya dan istri saya, kami sama-sama stay at home. Kemudian dua anak kami, Kevin dan Samantha, mereka berdua tinggal di New Jersey. New Jersey posisinya memang sedikit lebih dekat dengan New York, ya. Tapi masih lebih baik kondisinya daripada New York. Ya, kami bersyukur juga Tuhan menjaga dan melindungi kami semua berempat dalam kondisi baik. Ya, saya berharap kalian semua dan keluarga masing-masing semua dalam kondisi baik. Terima kasih untuk keterlibatannya dalam pertemuan ini. Saya pun excited untuk bersama-sama di pertemuan malam ini. Oke, Pak Pipi. Ya, hari ini topik kita one day at a time. Ada sedikit kesalahan ya Pak. Mungkin bisa perlu dijelaskan mungkin temanya perbedaan a time atau the time. Nah, kira-kira bisa diawali dari situ Pak sebelum Iya, lanjut. iya. Gimana Pak? Ya, saya memilih tema one day at a time. Maksudnya sehari lepas sehari. Diambil dari gagasan dalam kitab Bilangan mengenai bagaimana umat Israel di padang gurun mengikuti pimpinan Tuhan. Dan itu dilakukan one day at a time, sehari demi sehari. Dan kita melihat juga dalam kondisi sekarang dibutuhkan sebuah sikap untuk mempercayai pimpinan Tuhan itu sehari lepas sehari. Nanti kita akan bicarakan lebih dalam, lebih detail mengenai hal ini. Tapi kira-kira seputar itulah maksud dari tema ini. Oke, Pak Pipi. Ya, kita bisa mungkin Pak Pipi bisa memulai terlebih dahulu apa yang bisa dibagikan ke kami, bahannya atau perlu kita baca bersama dulu ya, Bilangan pasal 9 Pak Pipi ya. Iya, Bilangan 9 ayat 15 sampai 23. Oke. Pak, Bilangan 9 ayat bentar. 9 ayat 13 sampai 15 ya, Pak ya. 9 ayat 15 sampai 23, Pak Sam. Oke, 9 ayat 15 sampai dengan 23. Saya akan membantu untuk membacakannya bagi Ya, rekan-rekan mungkin silakan. bisa mengikuti di rumah. Ya, saya akan membacakan Bilangan 9 ayat 15 sampai dengan 23. Pada hari didirikan kemah suci, maka awan itu menutupi kemah suci.
kemah hukum Allah, dan pada waktu malam sampai pagi, awan itu ada di atas kemah suci, kelihatan seperti api. Demikianlah selalu terjadi. Awan itu menutupi kemah, dan pada waktu malam kelihatan seperti api. Dan setiap kali awan itu naik dari atas kemah, maka orang Israel pun berangkatlah, dan di tempat awan itu diam. Di sanalah orang Israel berkemah. Atas titah Tuhan, orang Israel berangkat, dan atas titah Tuhan juga mereka berkemah. Selama awan itu diam di atas kemah suci, mereka tetap berkemah. Apabila awan itu lama tinggal di atas kemah suci, maka orang Israel memelihara kewajibannya kepada Tuhan, dan tidaklah mereka berangkat. Ada kalanya awan itu hanya tinggal beberapa hari di atas kemah suci, maka atas titah Tuhan mereka berkemah, dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Ada kalanya awan itu tinggal dari petang sampai pagi. Ketika awan itu naik pada waktu pagi, mereka pun berangkatlah, baik pada waktu siang, baik pada waktu malam. Apabila awan itu naik, mereka pun berangkatlah. Berapa lama pun juga awan itu diam di atas kemah suci, baik 2 hari, baik sebulan atau lebih lama, maka orang Israel tetap berkemah dan tidak berangkat. Tetapi apabila awan itu naik, barulah mereka berangkat. Atas titah Tuhan mereka berkemah, dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Mereka memelihara kewajibannya kepada Tuhan menurut titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Ya, silakan Pak Ibu. Oke, Ya, silakan terima Pak Ibu. kasih. Ya, terima kasih Pak Sam. Ya, saudara-saudara, saya ingin memulai dengan, ya Pak Sam cerita pada saya bahwa ini pertemuan adalah pertemuan sebaiknya merupakan sebuah sharing. Jadi mungkin ada, kita perlu saling mendengar satu suara satu dengan yang lain. Saya mulai dari yang sederhana saja. Kisah ini memberi kita sebuah clue, kata kunci, yaitu padang gurun. Sekedar pendahuluan saja, 5 kitab Taurat, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, itu memberi kita kata kunci pada pasal 1, ayat 1 dari semua masing-masing kitab itu. Nah, yang menarik adalah kata kunci itu diberikan di pasal 1 ayat 1-nya. Itu cara kita memahami seluruh isi dari kitab-kitab itu. Nah, karena ini kita bicara kitab bilangan, nah, maka kitab bilangan pasal 1 ayat 1, kalau Anda ada yang ingin melihatnya, itu memberi kepada kita sebuah kata kunci. Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai dalam kemah pertemuan pada tanggal 1 bulan yang kedua dalam tahun yang kedua sesudah mereka keluar dari tanah Mesir. Kata kunci dalam pasal 1 ayat 1 bilangan ini adalah padang gurun. Nah, kata padang gurun ini memang menjadi kata kunci karena seluruh kisah kitab bilangan adalah kisah perjalanan di padang gurun. Apa yang terjadi di padang gurun dan pesan apa Tuhan yang ingin sampaikan di padang gurun, itulah yang menjadi tema dari kitab bilangan. Sebelum melanjutkan, saya ingin bertanya mengenai imajinasi Anda. Kalau Anda mendengar kata padang gurun, muncul ide spontan apa, atau gambaran apa, atau imajinasi apa di dalam benak Anda masing-masing? Siapapun yang ingin share, silakan. Padang gurun membuat Anda punya asosiasi dengan apa? Silakan. Oke, ya saudara-saudara, ini memang di mute oleh host, jadi kalau saudara ingin berbicara bisa menyalakan mic-nya di sisi kiri bawah, atau nanti bisa melambaikan tangan, nanti host yang akan menyalakan mic-nya ya. Oke, silahkan. Siapa yang akan berbicara? Saya juga membantu melihat di sini. Oke, apa yang saudara pikirkan ketika kita bicara tentang padang gurun? Atau siapa yang pernah ke padang gurun? Mungkin gitu Pak ya, kurang lebih. Kalau yang di Bromo, Gunung Bromo itu kan padang gurun juga.
Kira-kira siapa yang pernah atau mungkin yang pernah ke Israel? Nah, mungkin bisa lebih bercerita pengalaman di padang di sana kira-kira gambarannya seperti apa? Oke, yang mau bisa melambaikan tangan dengan icon atau bisa di video nanti rekan host yang akan menyalakan mic, silahkan. Adakah? Mungkin Pak Sam, Pak Sam. Grace. Pak Edi itu saya ada Grace Devina. Oke, Pak Edi silakan. Pak Edi Widayat dulu. Oh, saya dulu. Ya, nanti baru Grace Devina. Ya, terima kasih Pak Sam, Pak BP. Selamat pagi di sana Pak BP. Terima kasih. Apa yang saya bayangkan dengan padang gurun itu adalah satu hamparan tanah luas yang begitu tidak terbatas yaitu, dan di sana tentu kita melihat mungkin pasir yang ada dan begitu kering. Situasi tidak ada perumahan yang itu membuat kita situasi yang sulit, jauh dari perkampungan di tengah situasi yang alam luas yang tidak terbatas itu. Itu gambaran yang saya bayangkan bahwa seperti itu. Ya, itu aja mungkin Pak. Ya, terima kasih Pak Edi. Ada yang lain? Grace Devina, silahkan Grace Devina, lambaikan tangan lagi. Oke. Ya kalau menurut saya, ketika saya mendengar kata padang gurun, yang terbersit adalah suatu daratan atau suatu tempat yang nggak ada kehidupan di situ. Bahkan mungkin bisa dikatakan tempat hidup bagi yang berbahaya. Kalau kita tahu di padang gurun banyak spesies yang berbahaya seperti ular derik atau something yang beracun. Nah, itu yang saya bayangkan kalau mendengar kata padang gurun. Ya, terima kasih Devina. Ya. Oke, silakan. Ada yang lain kah? Ada yang lain? Oke, saya mungkin bisa melambaikan tangan. Saya Pak. Yuk. Ya, silakan. Siapa? Saya Nina. Saya tinggalnya di Jakarta. Okay. Saya dulu ibadahnya juga di GKI Mojokerto di bawah Gembala Kopipi. Jadi senang banget bisa silaturahmi bareng-bareng teman-teman di sini semua juga spesial dengan Kopipi. Kalau pandangan saya waktu dengar kata padang gurun itu sama seperti yang lain, jadi pasir, nggak ada kehidupan, tidak ada tumbuh-tumbuhan, dan merasa tuh sendiri gitu. Jadi mungkin hanya saya atau sekelompok saya aja tanpa ada orang lain lagi yang saya kenal, nggak ada pemukiman, dan rasanya panas gitu, Kopipi. Ya, terima kasih Nina. Barangkali ada lagi masih yang lain. Halo. Halo, selamat malam. Iya. Saya baru gabung. Selamat malam, Kopipi. Apa kabar? Halo Dion, baik Dion. Iya. Kalau gambaran saya mengenai padang gurun sama seperti yang tadi yang sebelumnya. Cuma saya nambahin Pak, saya merasa dengan gambaran padang gurun saya sudah merasa lapar sama haus. Halo? Good, ya kayaknya tidak ada makanan, tidak ada minuman, dan saya membayangkan kalau misalnya kafilah-kafilah itu jalan tiba-tiba melihat sekelompok pohon palma yang menjadi tanda oasis, itu sangat menyegarkan sekali. Itu aja gambaran saya sih, Kak Bibi. Iya, terima kasih Dion. Halo. Padang gurun kering, haus, kemudian berikutnya pasir panas, kalau siang panas, kalau Menambahkan Pak Bibi, kalau bagi Rudi sendiri lihatnya di padang gurun itu ada onta ya. Dia punya cadangan. Cara penting untuk memahami Alkitab juga adalah
menggunakan daya imajinasi kita atas kata. Karena membaca Alkitab kita tidak punya gambar. Kalau kita menonton film, kita punya visualnya, kita punya gambar. Ketika kita membaca Alkitab, kita hanya berjumpa dengan kata. Nah, oleh karena itu kita harus menciptakan gambar melalui kata yang ada di Alkitab. Itu salah satu cara kita meng-approach Alkitab. Baik, saudara-saudara, saya akan melanjutkan lebih dulu. Saya akan bicara mengenai setting sekarang. Jadi ada 3 setting. Setting yang pertama adalah kejadian keluaran itu sendiri. Kejadian keluaran yang kira-kira terjadi pada abad 13 sebelum Masehi. Bangsa Israel keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa, lalu berjalan di padang gurun. Dan kejadian itu berlangsung kurang lebih selama 40 tahun. Itu perjalanan padang gurun, setting pertama. Setting yang kedua adalah peristiwa pembuangan di Babel yang kira-kira terjadi pada abad 6 sebelum Masehi. Jadi 700 tahun kemudian sesudah setting pertama. Peristiwa pembuangan itu sendiri juga merupakan sebuah penderitaan buat bangsa Israel. Karena peristiwa pembuangan itu bait Allah yang dibanggakan mereka sudah hancur. Lalu mereka secara ekonomi juga runtuh. Sebagai bangsa sudah kehilangan harga diri dan kebanggaan. Kebebasan mereka juga dibatasi karena mereka bangsa yang ditawan. Nah, pembuangan di Babel itu sendiri berjalan selama 70 tahun, waktu yang panjang, dan itu merupakan padang gurun tersendiri untuk mereka. Itu setting yang kedua. Di setting yang kedua inilah penulis kitab Bilangan meredaksikan sebuah tulisan-tulisan termasuk memoir dari Musa. Musa adalah tokoh dari setting pertama. Nah, dia punya catatan-catatan memoir ditambah dengan banyak sumber-sumber lagi yang lain. Saya tidak perlu ceritakan komplikasinya, tapi yang jelas ada kelompok para imam yang pada zaman pembuangan, jadi di setting yang kedua, mereka ini meredaksikan tulisan-tulisan itu menjadi kitab Bilangan. Jadi kitab Bilangan ini justru ditulis pada setting yang kedua, tetapi menggunakan flashback pada setting pertama. Jadi ceritanya tentang setting pertama, tetapi ditulis oleh setting kedua. Dengan koneksi bahwa kalau setting pertama itu perjalanan padang gurun yang benar-benar padang gurun, maka setting kedua adalah perjalanan padang gurun dalam bentuk pembuangan di negeri asing, yaitu di Babel. Itu pun padang gurun untuk mereka di setting yang kedua. Nah, di setting yang kedua inilah kitab Bilangan itu memberikan pesannya. Para imam yang menulis atau mengumpulkan tulisan ini memberikan pesannya, teologinya. Nah, setting yang ketiga adalah setting kita sekarang di sini, di masa pandemi ini, di mana secara global saya membahasakan ini pun sebuah perjalanan padang gurun. Kita nggak tahu sampai kapan. Tadi Nina sudah menyebutkan juga beberapa kemungkinan, tapi kita tidak ada, we never know, kita tidak pernah tahu sampai kapan.
Dan perjalanan ini juga punya kesulitannya sendiri, bahkan secara ekstrim juga ada bencana yang sampai mencapai tingkat kematian-kematian yang mengerikan. Itu semua bagi saya juga perjalanan padang gurun tersendiri. Nah, kita yang di setting ketiga berusaha untuk bergumul juga secara iman, dan mencoba meminta bantuan dari kitab bilangan di setting yang kedua tadi, yang memflashback setting pertama untuk melihat koneksi di antara ketiga setting ini, apa relevansi yang kita bisa tarik dan petik sebagai firman Tuhan bagi kita melalui Alkitab. Itulah apa yang akan kita renungkan dalam pertemuan ini. Saya sampai di sini dulu, Pak Sam, barangkali ada tanggapan. Oke, Pak Pipi. Ya, yang disampaikan Pak Pipi ini memang menarik bagi kita, ya, karena saya setuju kalau kita mau membaca Alkitab, mesti melihat setting dan juga kita mesti memakai kacamata mereka pada waktu itu. Kalau kita sekarang kan yang membaca kan sudah tahu, oh nanti berakhirnya 40 tahun, kurang lebih ya. Tapi kan kalau mereka yang menjalani kan nggak tahu, Pak. Ya, jadi justru bagi saya yang menarik peristiwa kitab bilangan atau padang gurun yang dicatat di kitab bilangan adalah mereka di satu sisi merdeka dari perbudakan, tapi dari kemerdekaan itu merdeka sebagai budak, mereka masuk dalam situasi yang padang gurun menurut saya sesuatu yang sangat tidak pasti. Tidak pasti dalam arti mereka tidak tahu apa yang ada di situ, mereka tidak tahu kapan selesai. Nah, mungkin kalau tadi saya sekilas membaca, Pak Pipi, di bacaan kita tadi, yang menarik kan mereka justru menjalani pimpinan melalui tiang awan ya, Pak ya. Iya. Kan ada yang mereka apa. Dan ini mungkin yang menarik, Pak, step-stepnya. Mungkin Pak Pipi bisa membagikan ke kami, atau mungkin ada yang mau ditambahkan dari yang tadi, Pak Pipi. Iya. Ya, baik, Pak Sam, terima kasih. Memang benar itu soal awan, ya, yang kemudian pada malam hari adalah api. Itu memang menjadi fokus dalam bacaan kita pasal 9 ayat 15 sampai dengan 23 ini. Tentu akan saya singgung lagi nanti, tetapi sebelum ke sana saya ingin kembali dulu sedikit pada apa yang tadi sudah saya kemukakan mengenai 3 setting itu, dan sekarang kita akan kembali dulu kepada setting 2. Dimana saya sebutkan tadi adalah sebuah peristiwa pembuangan di Babel, dan di situ para imam memberikan pesan kepada umat Israel dalam pembuangan yang merasa seperti juga di padang gurun. Nah, mereka mau mengatakan di situ bahwa sekalipun padang gurun, tetapi yang utama adalah Tuhan hadir. Tema Tuhan hadir ini adalah tema yang sangat sentral dalam kitab bilangan. Jadi artinya bahwa Tuhan itu hadir bahkan ketika kita berada di padang gurun, Tuhan itu ada di sana. Nah, simbol kemah pertemuan atau kemah suci itu adalah simbol dari kehadiran Tuhan. Bahkan kata kemah itu sendiri menunjukkan bahwa Tuhan itu berkemah. Tuhan itu berjalan di antara kita, dimanapun. Nah, bahkan umat Israel di dalam setting pertama itu digambarkan mereka mengikuti. Jadi kemah suci itu diliputi awan pada waktu siang dan pada waktu malam api. Kalau awan itu naik, umat berangkat. Kalau awan itu turun dan stay, maka umat itu stay di situ, tinggal di situ. Jadi betul-betul mengikuti apa yang awan itu tuntunkan kepada mereka. Dan itu gambaran bahwa satu sisi Tuhan itu hadir dan mereka mengikuti pimpinan Tuhan. Jadi itu
topik utama mengenai penyertaan Tuhan termasuk dalam konteks padang gurun. Itu tentang awan dan api dulu, Pak Sam. Nanti kita lanjutkan lagi. Ya, oke, Pak Pipi. Ini mungkin gimana, Pak? Merespon dari teman-teman dulu atau gimana, Pak Pipi? Silakan kalau masih ada respon. Ya. Oke, silakan teman-teman kalau mau merespon dari yang sampaikan Pak Pipi lebih dahulu, bahwa tema besarnya adalah penyertaan Tuhan. Mungkin ada yang mau merespon, atau kalau tidak saya bisa bertanya ya Pak Pipi ya. Silakan Pak Sam. Misal ini kan yang menarik, penyertaan Tuhan, tapi diperhadapkan dengan konteks atau latar belakang situasi yang padang gurun. Nah, kalau kita lihat kan dinamika bangsa Israel itu sangat luar biasa ketika mereka di sana. Mereka pernah komplain pada Tuhan, "Oh, enak hidup yang dulu. Di sini kok nggak enak." Ya, kemudian mereka padahal berkali-kali mereka ditolong Tuhan, tapi ketika ada persoalan mereka selalu bertanya. Nah, kira-kira apa memang manusia itu begitu, Pak? Pada umumnya. Iya, saya kira memang betul gambaran kitab Keluaran dan peristiwa bangsa Israel, saya kira juga menggambarkan dengan tepat bagaimana kita, ya, karena setiap kali kita menghadapi kesukaran dan kemudian kita punya kecenderungan untuk menoleh ke belakang, ya, menggambarkan sebuah situasi di mana dulu masih lebih baik. Padahal pada waktu dulu yang dianggap masih lebih baik itu, ya kita juga berteriak-teriak, kita mau keluar dari situ, gitu. Ya. Jadi saya kira memang benar yang dibilang Pak Sam, itu salah satu kecondongan universal ya kita semua sebagai manusia. Ya. Mungkin ada teman-teman yang mau merespon, silahkan. Oke, Bu Eti bergabung di akun Bu Wati. Ya, silahkan Bu Eti. Ya, silahkan Bu Eti. Suaranya tidak terdengar, Bu Eti. Di-unmute dulu Bu Wati, tolong. Mic-nya dinyalakan dulu. ID Wati ya itu, tolong mic-nya. Sudah. Oke, ya, silakan. Ya. Selamat malam, Pak Pipi. Selamat malam. Ya, yang menarik saya waktu membaca kitab Bilangan dan apa yang Pak Pipi sampaikan, kehidupan padang gurun itu sebuah misteri. Iya. Ya, Pak Pipi ya. Mestinya jadi kita boleh belajar di situ bagaimana penyertaan Tuhan yang luar biasa. Misteri berarti di sana penuh dengan hal-hal yang tidak bisa dilihat dan kasat mata. Seperti itukah kehidupan kita, Pak Pipi? Bagaimana kita belajar yang kasat mata, yang tidak kita tahu masa depan itu bagaimana? Menurut Pak Pipi, bagaimana iman kita melihat hal yang tidak kita tahu masa depan kita dan percaya bahwa pertolongan Tuhan itu selalu ada, supaya kita semakin menjadi kuat, bahwa walaupun di padang gurun yang penuh misteri, kita tidak sendiri. Bagaimana Pak Pipi? Ya Bu Yudi, ya tentu saja itu salah satu aspek dari kehidupan orang beriman. Padang gurun memang misteri, ya, dan banyak hal yang tidak pasti bahkan menakutkan. Perjalanan kehidupan kita sebagai orang beriman digambarkan juga sebagai perjalanan oleh iman, ya, bukan oleh apa yang kita lihat. Kita itu walk by faith and not by sight. Memang itu salah satu aspek dari perjalanan iman. Dan oleh karena kita tidak melihat banyak di depan, maka kita menjalaninya
hari lepas hari di dalam tuntunan dan pimpinan Tuhan. Itu memang aspek dari iman yang penting juga di sini. Sementara itu dulu, Bu Yudi, Bu Eti. Oke, silakan. ID Tony Kristandaru. Apakah mau bertanya? Kok raise hand saya lihat. Tony, silakan. Selamat malam Pak Pipi. Selamat malam Bapak Samuel. Dari ya, selamat malam Bu Dewi. Oke, silakan. Ini dari keluarga Bapak Gembong. Ini kita bertiga Pak, rame-rame lihat nih. Ya, oke, silakan. Terima kasih Pak Samuel untuk undangannya masuk ke ini, ke Zoom ini. Baik, terima kasih. Saya tertarik dengan ketika orang Israel harus taat ya. Ketika tiang apinya turun, mereka tinggal agak lama. Ketika naik, kemudian mereka harus siap untuk berjalan. Saya membayangkan mereka tuh harus siap sedia, siap saat ya. Kapan tiba-tiba naik, kalau pas stay enak aja. Tapi ketika tiba-tiba naik, mereka harus siap saat untuk segera melakukan perjalanan. Kita belajar satu hal, yaitu ketaatan yang luar biasa yang Tuhan inginkan dari orang Israel. Taat dan penyerahan juga ketika mereka harus berjalan meskipun mereka tidak siap mungkin. Saya bayangkan mungkin ada salah satu ya, keluarga yang tidak siap mungkin, tapi mereka terus berjalan. Mungkin ada yang ketinggalan barang itu, tapi mereka tetap berjalan. Mereka berserah, taat. Nah, penerapan dengan kehidupan kita. Kadang-kala dalam kehidupan kita kan punya rencana. Tapi kapan kita harus betul-betul berserah? Apakah kita nggak boleh punya rencana? Kalau ketika Tuhan harus bilang seperti ini, kita melakukan. Ketika tidak, kita harus juga melakukan tidak. Kapan kita boleh punya rencana dan boleh tidak? Terima kasih. Iya. Mungkin nanti ya Pak Wibi ya itu Pak ya, atau mau dibahas sekarang? Iya, kita akan bicarakan itu Pak Sam juga. Tapi apapun apa yang dikemukakan tadi memang benar ya. Sebelum pada pertanyaan yang terakhir, memang itu mendukung juga apa yang dikatakan oleh Ibu Eti sebelumnya ya, tentang bagaimana kita mempercayai Tuhan dalam situasi yang tidak menentu dan tidak pasti. Seperti saya katakan, hidup ini membutuhkan percaya. Mungkin kita kalau kondisi normal, kita selalu banyak mengandalkan apa yang kita lihat, ya, apa yang secara kasat mata istilahnya. Tetapi ketika kondisi-kondisi seperti sekarang, kita menyadari bahwa hidup berdasarkan apa yang kita lihat itu bisa sangat berdampak negatif pada kita, karena yang kita lihat dalam kenyataan ini banyak negatifnya, gitu. Nah, padahal kalau kita hanya melihat pada yang negatif itu, kita bisa lumpuh secara iman dan pengharapan. Ya. Taruh kata contoh ekstrim saja, saudara-saudara. Sudah ada kejadian tenaga dokter, ya, para medis, orang-orang yang berjuang di garda depan itu ada sebuah penderitaan yang kita mungkin tidak bisa memahami kalau kita tidak berada di posisi itu. Mereka adalah orang-orang yang melihat kejadian itu begitu dekat. Ya, bahkan tiap-tiap saat mereka melihat orang berjuang untuk hidup. Hari ini mereka melihat orang itu masih ada, besok mereka sudah melihat orang itu sudah tiada. Dan itu terjadi tiap hari di depan mata mereka. Dan kasihannya adalah ada tenaga-tenaga ini yang tidak tahan. Dan oleh karena itu mereka melakukan bunuh diri. Bunuh diri oleh karena tidak tahan melihat apa yang mereka lihat hari-harian itu. Jadi kita bisa bayangkan kalau kita ini hidup berdasarkan apa yang kita lihat, ya itu benar-benar bisa destruktif, ya, merusak dan menghancurkan kita. Kita ini membutuhkan sesuatu pendekatan lain daripada hanya melihat. Alkitab benar, kita membutuhkan pendekatan percaya. Ya.
hidup ini kadang-kadang tidak bisa kita pegang berdasarkan apa yang kita lihat, kita harus belajar untuk mempercayai. Ya, taruh kata Anda naik pesawat terbang, ya. Kalau Anda mengendarai sepeda motor atau mengendarai mobil dan sopirnya adalah Anda, tentu saja Anda perlu lihat jalan. Ya. Tapi kalau Anda naik pesawat, apakah Anda perlu melihat jalan? Tentu tidak. Bahkan sopirnya atau pilotnya pun di depan dia tidak lihat jalan. Di depan dia hanya ada awan. Atau bahkan kalau malam, dia hanya melihat kegelapan di langit. Tetapi pesawat itu jalan dan dia mengendarainya. Karena apa? Karena dia percaya pada satu sistem navigasi yang ada pada pesawat itu, yang didesain untuk bisa membuat pesawat itu berjalan di ketinggian yang tinggi sekali, baik pada waktu siang maupun pada waktu malam. Pilotnya saja percaya pada sistem navigasi, bukan kepada apa yang dia lihat. Apalagi penumpang. Kita semua yang naik dalam pesawat itu, kita semua mengikuti itu. Jadi hidup hampir mirip seperti itu. Kita ini membutuhkan percaya kepada sesuatu yang lebih besar daripada yang kita lihat. Dan itu adalah Tuhan sendiri. Oke, terima kasih Pak Wibi. Ada rekan-rekan lain lagi yang ingin bertanya atau menanggapi, merespon dari bagian tadi. Oke, nggak ada. Silakan, bisa dilanjutkan Pak Wibi. Iya, saya lanjutkan dulu ya. Baik, jadi saya kembali kepada setting 3, yaitu kondisi kita sekarang di masa pandemi yang saya relasikan dengan padang gurun juga, ya, di mana ada kemiripan di dalamnya. Pada setting 2, padang gurun masa pembuangan, ada sebuah kekecewaan besar oleh karena bait Allah, ya, pusat dari peribadahan mereka itu sudah hancur. Ya. Mereka melihat sendiri bagaimana bait Allah yang mereka banggakan itu sudah hancur. Dan itu seluruh sistem keimanan mereka gantungkan di situ. Dan ketika bait Allah hancur itu sepertinya semua hancur, termasuk iman mereka juga. Ya, itu kondisi pembuangan yang sangat prihatin pada kondisi hancurnya bait Allah, dan itu pukulan besar untuk mereka yang berada di setting yang kedua. Tapi setting pertama memberikan mereka penghiburan bahwa ternyata Tuhan itu tidak hadir di sebuah gedung. Tuhan itu tidak hadir di sebuah gedung megah seperti bait Allah itu saja yang sudah hancur. Dulu pada waktu setting pertama, kehadiran Tuhan cuma dinyatakan dalam kemah yang disebut kemah suci atau tabernakel atau kemah pertemuan, di mana Tuhan itu hadir di situ dan kemah itu bisa pindah-pindah. Dia jalan terus sesuai dengan arah kemana mereka itu pergi. Jadi sangat mobile. Jadi bukan sebuah tempat tertentu, tetapi yang penting adalah Tuhan itu hadir di situ. Nah, sekarang kita di setting 3, kita dibawa dalam kondisi di mana secara dunia peribadahan dan keimanan kita, tiba-tiba gedung gereja masing-masing itu tidak berfungsi lagi. Ya, sekalipun saya tidak menyamakan persis dengan bait Allah yang hancur, tetapi ada sedikit keserupaan antara konteks setting kita 1, 2, 3 ini. Ya. Di setting kita yang ketiga ini sekarang tiba-tiba gedung ibadah itu menjadi tidak berfungsi lagi. Ya. Itu tidak mudah diterima. Ya. Siapa bilang itu mudah diterima? Ya. Di Amerika ini, saudara-saudara,
ada beberapa gereja besar, ya, mega church, yang pendetanya atau pimpinannya itu tidak bisa terima bahwa tiba-tiba gereja harus tidak berfungsi lagi. Ya, mereka ngotot, ya, mereka tetap minta itu dilakukan kebaktian dengan dasar alasan mereka beriman, enggak apa-apa gitu. Itu kontroversial sekali, tetapi ya semua orang banyak yang marah, tetapi itu nyata. Ada orang-orang yang tidak bisa terima itu. Ketika gereja yang megah itu tidak berfungsi lagi dan mereka tetap ngotot dilakukan kebaktian sampai urusan dengan pemerintah, karena memang Amerika itu punya konstitusi, mereka tidak mungkin melarang orang beribadah. Ya, jadi mereka menggunakan lubang itu untuk tetap mengadakan kebaktian. Ya, sekalipun sudah dianjurkan tidak boleh, tapi pemerintah tidak bisa mengatakan tidak, karena itu menentang konstitusi. Jadi menarik bahwa tidak gampang orang menerima fakta bahwa tiba-tiba saja gedung gereja menjadi tidak bisa berfungsi lagi. Sama seperti ketika orang Israel mengalami betapa bait Allah yang hancur di setting kedua, itu sungguh-sungguh simbol dari keruntuhan dari iman mereka kepada Tuhan. Nah, ada kemiripan itu yang saya lihat di sana. Selain di setting 3, tentu saja di masa pandemi itu banyak hal yang tidak bisa diterima karena ekonomi juga kena dampak domino yang terus kemana-mana, dan kondisi keruntuhan iman, keruntuhan ekonomi itu juga terjadi pada setting yang kedua, dan juga pada setting kita sekarang yang ketiga. Banyak orang kehilangan pekerjaan, ada kebebasan yang dibatasi, dan itu pun membuat banyak orang depresi. Bahkan ada orang-orang yang sudah pada tingkat putus asa dan bunuh diri karena depresi. Ya. Jadi betul-betul situasi padang gurun yang membutuhkan sebuah penghiburan yang sama, bahwa Tuhan itu hadir. Karena kalau kita menghadapi padang gurun ini hanya dengan potensi yang ada pada manusia, kita sudah habis-habisan. Tidak cukup. Manusia tidak cukup kuat untuk menghadapi situasi padang gurun ini. Pesan kita bilangan benar, kita membutuhkan lebih daripada itu. Kita membutuhkan percaya kepada Dia yang mengatur kehidupan ini lebih daripada siapapun. Kekuasaan siapapun tidak sanggup. Dunia ini sedang dalam kondisi yang porak-poranda. Semua pemerintah segala bangsa mengalami kesulitannya. Betul-betul kita tahu kita tidak bisa mengendalikannya. Bahkan musuh kita sebetulnya nggak kelihatan. Yang namanya virus ini kita nggak lihat. Tetapi kita betul-betul dibuat porak-poranda oleh yang tidak kita lihat. Itu sebabnya kita harus menghadapi juga dengan iman pada yang tidak kita lihat. Dan yang tidak kita lihat itulah Allah. Dan Allah itu hadir di tengah-tengah semua pergumulan kita yang sekarang ini. Dan memang salah satu kehadiran Tuhan juga ingin menunjukkan kepada kita bahwa Dia ingin ambil alih. Ya, apa yang mungkin selama ini kita itu terlalu mengendalikan menurut diri kita sendiri. Salah satunya memang adalah soal ibadah. Ya. Kita tahu dengan ibadah sekarang yang terjadi adalah tidak dibatasi oleh sebuah tempat. Kita semua beribadah di rumah masing-masing dengan ibadah online, live streaming, dan kita bisa berkoneksi dengan mana saja. Artinya ibadah lalu menjadi tiba-tiba tidak bergantung gereja, tidak bergantung gedung, tidak dibatasi oleh tempat, tidak dibatasi oleh institusi, juga tidak dibatasi oleh hari. Kapanpun orang bisa datang pada Tuhan, tidak dibatasi oleh pattern lagi, tidak terlalu dibatasi ada pola-polanya harus begini.
Tetapi sekarang setiap hari orang bisa mengakses ibadah, atau dalam arti tertentu orang bisa mengakses Tuhan. Artinya apa? Artinya Tuhan ingin mengatakan dialah yang menjadi kendali atas semua ini. Ya, institusi, gereja, semuanya mundur dulu sementara ini. Karena Tuhan ingin menunjukkan Dia itu yang mengambil alih semuanya. Pandemi ini menurut saya secara radikal menggoyang pemahaman ibadah yang sempit, yang sektoral. Ada banyak gereja yang sudah mengkultuskan diri. Gereja menganggap dirinya mega church, atau gereja menara. Ibadah menjadi entertainment. Ibadah menjadi pusatnya bukan lagi kepada Tuhan. Itu yang sempat terjadi belakangan, bukan? Dan itu sekarang tiba-tiba digoyang pada tingkat yang paling dasar. Manusia dibuat lagi menyadari bahwa ibadah bukan tentang itu semua. Ibadah adalah tentang Tuhan. Dan pemeran utama itu adalah Tuhan. Allah itu hadir dan ibadah harus kembali ke esensinya, yaitu kepada pimpinan Tuhan. Saya kira itu salah satu aspek penting. Tuhan hadir, Dia ingin menyatakan, hey, akulah yang utama, bukan yang lain. Kalau selama ini banyak faktor yang lebih diutamakan lebih daripada Tuhan, sadar atau tidak sadar, situasi pandemi ini justru membawa kita kembali kepada esensinya. Ibadah itu yang utama adalah Tuhan. Dan Dia tidak bergantung tempat. Dia hadir di mana-mana. Dan Dia yang menjadi penentu, yang memimpin. Saya kira itu salah satu aspek penting yang pantas kita renungkan dari kitab Bilangan ini. Oke, ya saya rasa yang menarik bagaimana kita ini sekarang memberi ruang untuk Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Ya, saya rasa betul Pak Wibi ya. Ya. Memberi ruang ini saya rasa salah satu hal yang menjadi pergumulan kita. Kalau tadi yang disampaikan kan memang sering kali kita itu tidak memberi ruang pada Tuhan, bahkan kita merasa Tuhan yang harus ikut manusia, tetapi ini sekarang justru semua digoyang sehingga kita diajak untuk memberi ruang. Nah ini tadi ada yang bertanya lewat chat Pak Bibi, kalau dalam kitab Bilangan kan dikatakan tiang awan, tiang api. Nah sekarang bagaimana dalam kehidupan kita, kalau kita kan nggak bisa melihat tanda ini, kita tidak bisa melihat tiang awan, tiang api ini, kita bagaimana menurut Pak Bibi? Dalam kita melihat itu, kita tidak bisa melihat tanda, tapi kita mesti, atau kita tentu dalam kata-kata iman kita, mengimani bahwa Tuhan itu ada atau hadir dalam kehidupan kita. Iya. Iya. Setting pertama memang menampilkan physically, ya, ada awan dan ada api dalam situasi yang konkret di padang gurun. Ya. Setting 2 tentu sudah nggak ada lagi, ya, secara fisik awan dan api yang dilihat di setting pertama. Ya. Tetapi di setting kedua, di zaman pembuangan, mereka juga melihat pemeliharaan Tuhan itu hari demi hari. Mereka yang beriman masih melihat itu. Itu sebabnya salah satu kitab penting di masa pembuangan, yaitu kitab Ratapan. Ya, kita tahu itu kitab Ratapan. Dan kitab Ratapan itu betul-betul kitab yang menangisi, meratapi keruntuhan Yerusalem itu pada masa setting 2. Dan di salah satu kitab, di kitab Ratapan itulah muncul salah satu ayat yang paling terkenal, yaitu mengenai kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Ya, itu tentang
kasih setia atau rahmat Tuhan yang selalu diperbaharui setiap hari. Jadi di tengah-tengah situasi setting 2 yang memprihatinkan itu, penulis kitab Ratapan tetap melihat pemeliharaan Tuhan itu hari demi hari. Dan itulah maksud tiang awan dan tiang api sebenarnya kan. Tiang awan dan tiang api itu menunjukkan siang dan malam. Dan pimpinan Tuhan itu berjalan siang dan malam. Pimpinan Tuhan itu berjalan sehari lepas sehari. Ketika kita tidak bisa melihat yang jauh di depan sana, maka jalan terbaik adalah kita melangkah satu hari demi satu hari. Satu hari kita bisa lewat, kita bersyukur. Satu hari kita bisa makan, kita bersyukur. Satu hari lewat, kita sehat dan tetap bisa sehat, kita bersyukur. Bahkan satu hari lewat, kita masih bisa ketemu anggota keluarga kita. Itu kita pantas bersyukur. Tiang awan dan tiang api itu harus kita lihat dalam pemeliharaan Tuhan dari perkara-perkara yang paling sederhana, yang paling kecil, day by day, tiap-tiap hari. Itulah makna dari tiang awan dan tiang api untuk setting 2 dan setting 3, yang mana tidak ada literally kita lihat sesungguhnya seperti di setting yang pertama lagi. Tetapi itu tetap esensinya sama, bahwa Tuhan itu memelihara kita setiap hari. Bahkan hal-hal yang sederhana, saudara, saat ini memang membawa kita untuk belajar kembali. Mungkin selama ini, sebelum pandemi, banyak hal sederhana kita tidak hargai. Kita take it for granted. Ya. Tetapi situasi pandemi ini membawa kita, mengharuskan kita, atau memaksa kita untuk belajar menghargai yang sederhana. Perkara-perkara yang selama ini lewat dari pengamatan kita. Beberapa waktu yang lalu saya melihat di sebuah video, di Amerika ini ada seorang kakek yang sedang mengenakan pakaian penutup ya, selain masker, kacamata, lalu kepala dan badan seorang anak kecil, anak perempuan dibungkus dengan plastik di dalam mobil. Kemudian dia turun dari mobil untuk sekedar menemui ayahnya. Dan ayahnya seorang polisi yang harus bertugas di jalan terus dan tidak pernah pulang. Dan anak ini pergi menemui ayahnya hanya sekedar untuk bisa memeluk ayahnya itu. Dalam kondisi dia ditutup dengan plastik-plastik itu. Mengharukan. Bahkan sebuah hak pelukan saja itu sungguh dirindukan oleh seorang anak terhadap ayahnya. Dalam kondisi sekarang, ada orang yang bahkan tidak bisa ketemu dengan anggota keluarga yang dicintainya setiap hari. Bahkan untuk memeluk, untuk berbicara, untuk menyatakan kasih, itu tidak dimungkinkan. Jadi kita yang masih bisa seperti itu anugerah besar dan itu pemeliharaan Tuhan. Hal-hal sederhana banyak yang kita bisa lihat sekarang, dan itu adalah blessing, itu adalah anugerah Tuhan. Hal-hal sederhana seperti itulah yang saya kira semua orang akan punya pengalaman sendiri-sendiri untuk melihatnya, mungkin bisa di-sharingkan. Itulah tiang awan dan tiang api. Oke, terima kasih Pak Pipi. Mungkin supaya teman-teman bisa sharing ya Pak Pipi ya. Iya, silakan. Pak Pipi ini menarik. Jadi bagaimana kita ini belajar untuk melihat atau tiang awan, tiang api yang ada dalam kehidupan kita, yang selama ini mungkin terlewatkan. Justru ketika pandemi ini kita diajak untuk melihat itu, diajak untuk mengimani penyertaan Tuhan melalui spiritualitas di Baiti tadi. Mungkin ada teman yang mau merespon atau sharing. Oke, Pak Dion, silakan. Ya, menarik sekali Ko Pipi yang dijelaskan. Saya cuma mau sharing sedikit mengenai kehidupan dokter.
Iya. Kebetulan saya dengan Papa tiap hari tetap harus ke rumah sakit. Dan walaupun rumah sakit kami belum merawat, tetapi seperti yang Ko Pipi bilang tadi, kekhawatiran itu selalu ada. Khawatir ada pasien yang corona lah, khawatir kalau pasien ini jangan-jangan, hampir-hampir kadang-kadang kita kehilangan kepercayaan karena begitu banyak pasien juga yang bohong, yang tidak cerita keluhannya sesuai dengan apa yang dia keluhkan. Nah, keputusasaan kadang-kadang ada, kadang-kadang rasanya ingin mundur juga dari pekerjaan. Walaupun sumpah kita ini, kita disumpah untuk istilahnya kita harus maju apapun yang terjadi, begitu. Tetapi secara manusia jujur bilang bahwa kadang-kadang saya takut, kadang-kadang saya khawatir. Nah, di saat seperti itu, di saat seperti ini, benar kata Ko Pipi tadi bahwa kita tidak punya pegangan lain. Karena secara ilmu pengetahuan pun kita masih tidak punya vaksin. Kita tidak punya obat jelas. Kita tidak punya istilahnya patokan pasti. Ini menyembuhkannya bagaimana. Jadi semua penuh ketidakpastian. Yang kita andalkan hanya Tuhan. Di sini memang untuk saya pribadi, saya diajarkan bagaimana mungkin totally berserah ya. Intinya kita yakin bahwa Tuhan beserta kita. Kita yakin bahwa Tuhan menyertai, melindungi niat baik kita, begitu. Kita tidak bisa meminta istilahnya meminta tanda bahwa Tuhan pasti bagaimana ini seperti ini bagaimana, karena memang tidak mungkin seperti itu. Jadi memang betul katanya Ko Pipi bahwa di tengah-tengah tim medis itu benar-benar sangat distres, sangat-sangat stres. Saya tidak bayangkan teman-teman yang di garda depan yang tiap hari yang seperti di Wisma Atlet yang mereka harus 24 jam yang tidak pulang, bahkan berbulan-bulan tidak pulang, pasti lebih penuh dengan keputusasaan, dengan kekecewaan. Itu yang sharing saya sebagai dokter. Yang kedua menjadi menarik adalah yang tadi peran gereja, di mana sekarang kita sudah tidak terbatas dengan gedung, kita tidak terbatas dengan waktu. Buktinya kita saat ini bisa dibimbing oleh Ko Pipi dari Amerika. Yang menjadi menarik adalah sekarang bagaimana kita sebagai gereja tetap hadir untuk sesama kita, menurut saya Ko Pipi. Iya. Bukan berarti kita tidak bisa bergereja, tetapi kita tidak berperan. Tapi bagaimana kita, walaupun kita tidak bergereja, tetapi sebagai anggota komunitas gereja itu, kita tetap bermakna untuk sesama. Nggak tahu apa caranya, saling menguatkan mungkin di WA group, atau saling mendoakan, atau menjadi berkat buat yang lain, melalui memang badan-badan sosial dan lain-lain. Mungkin seperti itu. Ya, mungkin sharing seperti itu, Ko Pipi. Terima kasih. Ya, terima kasih sekali, Dr. Dion, untuk sharing dari pengalaman dari sisi profesi dan pergumulan kalian, yang kami semua sangat mengerti dan sangat menghargainya. Oke, sebentar, rekan-rekan yang menyaksikan lewat YouTube, kalau mau bertanya bisa lewat chat, nggak apa-apa. Ya, jadi nanti kami akan bacakan. Oke. Silakan, ada lagi yang ingin merespon dari apa yang disampaikan Pak Pipi tadi tentang setting 2 dan juga kita ada sedikit ke setting 3 tadi ya. Bagaimana kita melihat atau kita mengalami Tuhan dalam kehidupan kita saat ini. Saya Pak Sam. Ya, silakan Bu Dian Lambok. Ya, selamat pagi Pak Pipi. Halo Dian. Iya. Saya hanya meresponnya saya hanya meresponnya seperti ini Pak Pipi. Dimanapun kita berada sepertinya tidak aman bagi kita karena keadaan seperti ini. Tapi puji Tuhan, rumah Tuhan percayakan bagi kita semua menjadi tempat yang aman. Bagaimanapun situasi di luar, rumah tetap menjadi tempat yang aman bagi kita semua. Bayangkan kalau rumah itu sendiri tidak menjadi tempat yang aman bagi kita. Kemana kita akan pergi?
Di atas semuanya masih ada yang Tuhan berikan untuk kita tempat berlindung, seperti tiang awan itu sendiri. Iya. Nah, jadi kalau untuk kita merasa ada di padang gurun, memang iya, ada di padang gurun, tapi tidak sedramatis padang gurun yang kering, kerontang. Tidak, setidaknya di padang gurun itu ada savana, iya Pak Bebe ya, ada savana di situ. Kita bisa berteduh, minum air, setidaknya kita bisa menghilangkan lelah kita, sedikit menghibur. Dan di rumah ini sendiri, kami bisa lebih mengakrabkan diri kami, tidak menyibukkan dengan segala banyak rutinitas ataupun kegiatan. Apalagi saya cuma punya anak satu, terkadang saya kan orang Batak, Pak Bi. 1 bulan itu bisa 5 kali arisan dan arisan keluarga. Saya hanya sharing sebentar. Dan waktu untuk anak, waktu untuk kami bertiga terkadang diambil sama situasi keluarga yang harus berkumpul, berarisan. Nah, seperti itu. Tapi pada saat kita ada di rumah dan situasi seperti ini, sepertinya waktu ini berhenti sejenak untuk kita lebih memikirkan keluarga kita, lebih fokus sendiri pada diri kita sendiri. Dan saya bisa bersyukur sama Tuhan bahwa rumah masih tempat yang aman bagi kita semua. Sangat bersyukur untuk itu Pak Bibi. Terima kasih. Iya. Ya, silahkan Pak Bibi. Iya, terima kasih sekali Dian. Wawasan satu lagi yang menarik tentang rumah. Saya kira kita semua punya penghayatan juga mengenai hal itu. Saya mengajak Anda untuk melihat dulu kepada bacaan kita ini pada ayat yang ke-19. Apabila awan itu lama tinggal di atas kemah suci, maka orang Israel memelihara kewajibannya kepada Tuhan dan tidaklah mereka berangkat. Kemudian ayat 23, atas titah Tuhan mereka berkemah dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Mereka memelihara kewajibannya kepada Tuhan menurut titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Yang menarik di situ adalah ketika mereka itu stay, awan itu atas titah Tuhan mengajak mereka berhenti di satu tempat, lamanya berapa itu tergantung pimpinan Tuhan, tetapi saat itulah saat di mana orang melakukan kewajibannya kepada Tuhan. Konkretnya untuk konteks waktu itu, untuk setting pertama adalah banyak perkara mengatur tempat perkemahan itu sendiri. Mereka di bawah pimpinan Musa melakukan sensus, penghitungan anggota keluarga, mereka melakukan tugas-tugas mereka sehari-hari, dan mereka itu juga melakukan tindakan mempersiapkan kelompok-kelompok orang yang akan dipakai untuk melakukan tugas ini, suku ini melakukan ini, suku ini melakukan itu, suku ini melakukan itu. Jadi menarik bahwa di tengah padang gurun itu, mereka juga berkonsentrasi pada apa yang ada, yang di depan mata, yang positif, yang mereka bisa lakukan. Selain daripada hanya mereka berkeluh kesah, selain daripada hanya mereka bertanya-tanya ini sampai kapan, selain daripada mereka saling menyalahkan satu sama lain, tetapi Musa memimpin mereka untuk melakukan kewajiban-kewajiban yang ada pada saat itu yang bisa dilakukan hari demi hari. Nah, konsep ini menurut saya sesuatu yang sangat penting mengenai perjalanan padang gurun ini, ya. Kewajiban, ya. Mungkin juga selama ini ada banyak perkara yang kita itu lewat, ya. Lewat dalam arti kita mengabaikannya bahkan sebagai sebuah kewajiban. Terutama adalah yang berkaitan dengan rumah, ya.
di mana kita stay dalam pengertian yang sebenarnya seperti kata Dian tadi. Nah, sekarang kondisi pandemi ini membawa kita untuk betul-betul melihat apa yang utama dalam kewajiban hidup kita, terutama untuk rumah dan untuk orang-orang serumah dan orang-orang yang tinggal bersama dengan kita, hubungan suami dengan istri, hubungan orang tua dengan anak, ya, melakukan kegiatan bersama, memperdalam hubungan dan kasih satu dengan yang lain, saling menghargai lebih satu terhadap yang lain. Itu adalah salah satu cara kita memelihara perjalanan padang gurun ini. Ya. Karena ada banyak kewajiban-kewajiban kita yang mungkin selama ini banyak diabaikan orang, karena orang banyak di luar rumah. Sehingga rumah tidak lagi menjadi tempat di mana sungguh-sungguh teduh dan orang menyadari anugerah Tuhan di dalam rumah itu. Nah, itu salah satu juga aspek yang penting yang kita bisa refleksikan tentang ini, dan itu salah satu juga metode di mana orang Israel itu bertahan adalah dengan mereka tetap melakukan yang menjadi kewajiban mereka di depan mata, meskipun situasinya mungkin di luar berat. Saya memberikan ilustrasi begini saja. Ada sebuah ilustrasi menarik, mungkin ada yang pernah dengar. Ada seekor rusa. Dia sedang berada di hutan yang tiba-tiba kena bencana dan terbakar. Dan oleh karena hutan itu sudah mulai terbakar besar, dia berlari dan dia menuju ke arah tepian sungai. Rusa ini adalah rusa yang sedang hamil. Dia sedang hamil tua, istilahnya, mau beranak. Tapi dia memaksakan diri, menyelamatkan diri menuju ke tepian sungai. Mendekati tepian sungai, ia melihat sebelah kanannya seorang pemburu dengan senapan yang siap untuk dibidikkan ke arah dia. Dan ketika dia menoleh ke kiri, dia melihat seekor singa yang siap untuk menerkam dia. Jadi situasinya amat sulit, kiri, kanan, belakang, depan, dia menghadapi bahaya. Sementara dia pun punya tugas untuk beranak. Nah, dalam kondisi seperti itu, apa yang ia harus lakukan? Dan ternyata cerita itu menarik. Rusa itu memutuskan untuk tidak memikirkan apa yang lain kecuali ia beranak. Dia ingin menyelamatkan bayinya. Dan akhirnya dia berkonsentrasi di situ. Nah, tiba-tiba hujan turun. Dan ketika hujan turun dengan sangat deras, pemburu yang membidikkan pelurunya itu terkecoh sedikit sehingga bidikannya meleset. Dan bidikannya mengenai singa yang ada di arah sebaliknya. Singa pun mati. Pemburu karena kehujanan, dia lari pergi, tidak jadi melanjutkan perburuannya. Dan rusa itu selamat dan dia melahirkan anaknya. Situasi atau ilustrasi itu menarik untuk menggambarkan kepada kita kadangkala, ya, ketika hidup ini begitu complicated, ya, kalau kita memikirkan ancaman di sekitar dan di luar sana, jalan terbaik adalah kita berkonsentrasi pada apa yang bisa kita lakukan, apa yang masih bisa kita kerjakan, tugas sehari-hari kita, kewajiban kita yang harus kita lakukan, orang-orang yang terdekat dengan kita yang membutuhkan perhatian, kebersamaan dengan keluarga, berdoa bersama, melakukan kegiatan bersama, saling menguatkan bersama, menjadi rumah memang lalu menjadi sebuah sentra yang baru dalam kehidupan kita, dan itu menurut saya salah satu inspirasi penting dalam situasi pandemi ini. Begitu Pak Sam. Oke Pak Wibi. Ya, silakan rekan-rekan, mungkin teman-teman yang mau merespon atau sharing. Nggak harus yang dari Mojokerto ya, bisa dari
luar kota bisa menceritakan atau berbagi pengalaman dari apa yang disampaikan Pak Bibi dalam menghadapi situasi saat ini. Silakan. Dari saya, Pak, boleh? Iya, silakan siapa? Hah? Sorry, Maaf, ada. nggak kelihatan. Oh, Bu Nina, Kak Nina. Oke, sorry, C, silakan. Saya pakai handphone, jadi mesti memilah satu-satu. Oke, silakan. Ya, tadi yang terakhir itu sama yang saya dapatkan beberapa hari yang lalu ketika saya ngobrol dengan seseorang lah ya. Jadi memang menyikapi pandemik yang kita hadapi saat ini, seperti ilustrasi rusa tadi yang di belakangnya dia siap diterkam, di depannya dia pemburu di depan udah siap menembak. Nah, apa yang kita alami saat ini, kanan kiri mentok, depan belakang mentok. Jadi yang harusnya yang kita sikapi adalah ini adalah waktu buat kita untuk merenung. Ya, untuk merenung, maksudnya gini, Tuhan itu mengizinkan kita mengalami masa yang sulit yang seperti ini. Itu adalah satu hal yang bukan karena Tuhan tidak sayang sama kita, bukan karena Tuhan kurang kerjaan juga, tapi sebetulnya Tuhan pengen membentuk karakter kita sebetulnya. Itu yang saya dapatkan sih. Seperti kayak si rusa ini, dia memilih untuk lebih baik melahirkan anaknya daripada dia bingung menghadapi situasi kanan kiri yang dia tidak tahu jalan terbaik. Itu yang saya dapatkan. Iya, terima kasih Nina. Thank you, Ko. Oke. C. Marlina, silakan. Langsung ditembak Kakaknya, ya. Langsung ditembak sama dia nih. Tadi ngangkat tangan soalnya. Enggak, Enggak, lu tak pikir buka mic mau ngomong. Halo, Ko Pipi, apa kabar? Ya, Dian, ya, boleh halo. deh, boleh. Halo Marlina, ya. Boleh deh. Kebetulan karena memang di awal April itu di perusahaan tempat saya kerja itu udah disuruh work from home, jadi udah lumayan lama. Saya sih jadi melihat ada banyak kesempatan-kesempatan yang nggak bisa saya lakukan sebelumnya setelah ada pandemi ini. Contohnya adalah masih bisa lihat matahari, masih bisa merasakan air hujan turun, kemudian bau tanah ke rumput, ke tanah itu, waduh luar biasa banget. Karena sempat saya kalau sore kan saya memang peminum kopi, jadi saya minum kopi keluar pas lagi hujan, gila luar biasa nih mencium bau tanah. Kemudian satu fenomena yang luar biasa yang saya lihat karena kebetulan saya orang yang senang keluar gitu ya di dalam kompleks gitu. Saya melihat menjadi satu kebiasaan satu keluarga, ayah, ibu dan anak-anak itu entah itu bersepeda atau berjalan. Itu fenomena yang saya lihat benar-benar berubah dan saya melihat bahwa seperti Tuhan mengingatkan kita kembali untuk kita lebih dekat dengan keluarga karena mungkin kita udah terbiasa hidup selalu pagi anak ke sekolah, orang tua kerja, kesempatan untuk bersama keluarga nggak ada karena pas weekend anaknya merasa saya juga mau main game, ya orang tuanya mau nyalon kali. Nah, saya melihat jadi ada kesempatan di mana kita sebagai satu keluarga itu bisa bersama-sama berjalan kaki sambil ngobrol. Jadi banyak kesempatan yang tadinya nggak bisa tuh jadi ada. Saya melihat justru luar biasa ini pengalaman ini ada banyak hal positif yang saya rasakan secara pribadi sih. Karena sekian tahun nggak pernah lihat matahari kecuali Sabtu Minggu, sekarang setiap hari bisa lihat matahari pagi dan kita dengan sengaja keluar untuk menikmati matahari pagi dan mengucap syukur karena ternyata luar biasa ya selama ini kita gratisan udara nggak pernah merasakan, tapi setelah ada penyakit ini kita merasakan betapa selama ini kita dikasih oksigen secara gratis oleh Tuhan. Mungkin itu sih sharingnya. Iya, terima kasih sekali Marlina. Oke, silahkan. Ada yang lain merespon? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, mungkin Pak Piwi, mari silahkan kalau mau melanjutkan dari yang disampaikan atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa merespon, bisa menggelitik kita untuk lebih berdiskusi. Silakan Pak Piwi. Iya.
Ya, menarik apa yang tadi dikatakan. Saya sambung sedikit saja apa yang dikatakan oleh Marlina tentang perkara-perkara sederhana yang kita bisa lihat, ya. Kemudian juga dikatakan oleh Nina dan yang lain juga. Jadi mungkin kalau selama ini kita terlalu konsentrasi pada kewajiban-kewajiban besar, gitu ya, di luar rumah atau kewajiban-kewajiban besar yang ada hubungannya mungkin dengan pekerjaan, dengan jabatan-jabatan kita dan seterusnya, ya. Tapi saat-saat seperti sekarang, Tuhan ingin mengalihkan juga perhatian kita pada hal-hal kecil yang mungkin dulu buat kita seperti tidak wajib, gitu ya. Tapi sekarang dalam arti tertentu Tuhan mewajibkan kita untuk menaruh perhatian lebih kepada perkara-perkara yang kecil itu, untuk mensyukuri alam, ya, mensyukuri pemeliharaan Tuhan, udara yang dianugerahkannya, sinar matahari yang dianugerahkan dia setiap hari, keluarga, ya, masih bisa memeluk anggota keluarga, memeluk anak, berbicara dan bermain bersama antara orang tua dan anak, dan seterusnya. Perkara-perkara yang tadinya mungkin kita anggap itu remeh dan bisa dinomor sekiankan, ya. Tapi sekarang tiba-tiba menjadi sesuatu yang utama, menjadi sebuah kewajiban yang harusnya kita lebih hargai. Itu sesuatu yang menarik juga. Nah, saya melanjutkan sedikit tentang bahwa krisis seperti sekarang ini juga membuka mata kita tentang mengikuti pimpinan Tuhan. Dalam cerita Bilangan itu juga diartikan mengikuti pimpinan Musa. Ya. Jadi Tuhan itu memimpin memang melalui tanda awan dan api, betul, secara supranatural waktu itu, tetapi mengikuti pimpinan Tuhan secara natural juga terjadi ketika mereka itu mentaati pimpinan Musa. Karena Musa itulah orang yang dipakai oleh Tuhan untuk membimbing, memimpin, dan menyampaikan pesan-pesan Tuhan kepada bangsa atau umat Israel. Ya. Jadi satu poin penting rupanya mengikuti pimpinan Tuhan itu ada kalanya Tuhan mau kita mengikuti pimpinan manusia dalam arti yang konkret. Untuk setting 2, umat di pembuangan justru diminta oleh Tuhan untuk mengikuti pimpinan bangsa Babel waktu itu. Ya, kalau kita baca kitab Yeremia, justru Yeremia itu menekankan sekali bahwa umat di pembuangan itu nggak usah macam-macam, ya, karena Tuhan memang mau mereka ada di situ untuk melakukan apa yang Tuhan mau, dan biarlah pimpinan dari bangsa Babel itu mereka ikuti. Bahkan ada ayat penting mengenai kalau kamu mengupayakan kesejahteraan masyarakat di mana kamu tinggal, itulah yang Tuhan mau. Karena kesejahteraan masyarakat, itulah kesejahteraan kamu. Ya. Itu di setting 2. Ya. Nah, di setting 3, sekarang saya kira salah satu faktor penting juga terungkap di sini, yaitu bahwa pentingnya orang mengikuti pimpinan. Ya. Bukan apa-apa, saudara. Saya melihat bahwa di banyak negara ini kita semua kacau balau kena dampak dari virus corona. Ya. Tetapi yang lebih kacau balau sebenarnya juga adalah bangsa-bangsa atau masyarakat-masyarakat yang susah diatur. Ya. Kita harus mengakui itu. Ya. Bangsa-bangsa atau masyarakat yang susah diatur, dalam arti tertentu harus diakui, saudara. Saya tidak tahu Indonesia sekarang bagaimana, Anda mungkin bisa sharing tentang itu. Tetapi di Amerika, itu kalangan masyarakat termasuk masyarakat yang paling bandel menurut saya di dunia ini. Ya, dengan alasan demokrasinya, dengan alasan hak asasinya,
semuanya itu mau ngikuti jalan menurut maunya. Yang dibicarakan orang Amerika itu selama ini cuma satu, hak. What is my right? It is my right, ya. Dan seterusnya, itulah yang selalu menjadi teriakan orang Amerika, kebebasan, freedom, dan right-nya secara pribadi. Oleh karena itu, ketika sekarang menghadapi pandemi ini dibutuhkan kebersamaan masyarakat, susah sekali ngatur orang-orang ini, gitu. Itu sebabnya ada banyak terjadi di beberapa state itu susah. Oleh karena apa? Karena anjuran-anjuran pemerintah itu nggak diikutin, ya. Karena mereka maunya sendiri. Ya. Jadi disuruh stay at home, disuruh pakai masker, itu hal-hal yang susah sekali. Dan itu dilawan terus, gitu. Bahkan bencana penyakit influenza beberapa tahun yang lalu di San Francisco itu menimbulkan demo melawan disuruh pakai masker. Itu pada zaman itu influenza serbuannya. Dan sesudah itu terjadi, yang terjadi adalah korban bencana yang meninggal berlipat kali ganda. Dan itu pelajaran sejarah yang pahit untuk San Francisco. Ya, itu saudara, itu menunjukkan bahwa ketika manusia itu susah untuk diatur, bahkan oleh pimpinan manusia saja, bagaimana kita bisa bicara tentang kita itu mau dipimpin oleh Tuhan? Lawang dipimpin manusia saja kita nggak mau kok. Nah sekarang saya kira ini satu problema atau satu isu penting untuk kita renungkan dalam situasi seperti ini. Ya. Bukan maksud saya adalah bahwa kalau gitu kita jadi komunis saja atau jadi negara-negara represif yang mana lebih gampang untuk mengaturnya. Saya kira bukan itu. Ya. Tapi yang penting bagaimana sebuah kedisiplinan diri, kesanggupan menahan diri untuk kepentingan bersama, itu penting. Contohnya adalah masyarakat Jepang, masyarakat Taiwan. Mereka adalah orang-orang yang dalam situasi pandemi ini paling mudah diatur. Karena apa? Karena mereka punya self-discipline yang sangat tinggi. Dan mereka punya kepekaan sosial untuk mendahulukan orang lain, itu kuat sekali. Dan untuk masyarakat yang lebih mudah diatur ini, saya kira kans untuk mereka survive itu lebih besar, ya, secara hitungan manusia. Oleh sebab itu, kitab Bilangan menunjukkan kepada kita ketika umat Israel berontak melawan Musa, dan itu ada beberapa pasal di dalam kitab Bilangan yang menggambarkan mengenai hal itu. Ya. Misalnya saja pasal 12, pasal 14, dan pasal 16. Beberapa kali terjadi pemberontakan, bahkan Miriam dan Harun pun melakukan pemberontakan kepada Musa, dan ternyata Tuhan bertindak. Karena Tuhan ingin mengatakan, ikuti pimpinan Musa. Musa bukan pemimpin represif. Ya. Bahkan dalam kitab Bilangan pasal 12 ayat 3, disebutkan Musa itu manusia paling lembut hati di atas muka bumi. Dia pemimpin yang tidak represif. Dan Tuhan memakai dia memimpin. Dan umat harus patuh. Karena itu salah satu cara kita mengikuti pimpinan Tuhan adalah kita mengikuti pimpinan manusia dengan punya kedisiplinan tinggi dan kepekaan untuk memikirkan kebersamaan dalam masyarakat. Jangan egois, jangan individualis, jangan bicara bahwa saya punya hak ini, saya punya hak itu. Singkirkan dulu sekarang ini. Kita harus memerangi ini bersama-sama dengan kepatuhan kepada pimpinan yang memang dipercaya Tuhan untuk itu. Saya kira ini satu poin penting dalam kitab Bilangan yang kita harus angkat juga. Ya, oke. Pak Pipi, betul yang dikatakan Pak Pipi bahwa kadang-kala kan kita melihat dipimpin manusia dalam hal ini, kok dalam Alkitab itu kan representasi Allah ada dalam Musa. Kadang-kala kita langsung mengkontraskan, oh kalau Cina itu gampang karena komunis, kira demokrasi tidak. Tapi sebetulnya kuncinya kan dalam disiplin diri, ya. Dalam self disiplin kita, bagaimana kita ini bisa tetap disiplin di tengah-tengah kebebasan yang kita miliki. Belum tentu di hidup di negara komunis juga enak seperti bayangan kita, belum tentu.
Ya, tetapi Ya. ini yang menarik saya rasa bagaimana kita mau dipimpin atau kita mengakui kedaulatan pemimpin kita sebagai kepanjangan dari Tuhan. Nah, Pak Pipi mungkin bisa nggak tadi yang ditanyakan oleh Bu Dewi tentang kalau begitu bagaimana kita di situasi krisis ini kita mensinkronkan antara kehendak kita atau rencana kita dengan kehendak Tuhan. Karena kan kalau di bacaan kita tadi kan umat Israel seolah sangat-sangat mengikuti perintah tiang awan itu ya, tiang awan, tiang api. Nah, sekarang bagaimana kita ini kalau kita ini punya rencana tapi kita tidak bisa apa-apa atau kita harus takluk di bawah situasi yang ada. Takluk dalam arti karena keterbatasan kita dan bagaimana kita mensinkronkan itu dengan atau kita mencari kehendak Tuhan di tengah-tengah situasi krisis kita sekarang ini, Pak. Iya. Di Amerika ini ada yang namanya freeway ya. Kalau kita di jalan itu ada namanya freeway, itu jalan bebas hambatan ya. Kadangkala freeway itu diperbaiki dan biasanya freeway itu punya jalur ya, jalur-jalur yang dengan batasan-batasan yang jelas. Jadi misalnya dalam satu jalur itu ada 3 atau 4 jalur kendaraan, ya itu masing-masing ada garis batas yang jelas. Sehingga kalau kita mengendarai di freeway itu walaupun dengan kecepatan yang tinggi, maka kita harus setia pada jalurnya kita itu. Kadangkala ketika ada perbaikan, jalur-jalur itu juga karena waktu ya, kadang-kadang catnya itu menjadi hilang. Catnya itu menjadi kabur, hilang, dan itu perlu diperbaiki. Tetapi ada proses waktu kan, di mana ketika jalurnya itu memang masih belum diperbaiki sehingga kabur. Ya. Dan ketika kabur, dia diperbaiki. Kadang-kadang perbaikan freeway itu berlangsung agak cukup signifikan sehingga harus mengubah jalur. Nah, ketika harus mengubah jalur berarti harus dibuat garis baru. Garis yang lebih terang, yang baru, yang untuk mengikuti itu. Nah, kadang-kadang sebagai pengendara yang biasa lewat di jalan itu, ketika jalurnya itu yang lama kabur, yang baru belum selesai dibuat sempurna, ya kita bisa bingung. Gitu. Ya, kita bisa bingung. Nyetir ini kita ngikutin jalur yang mana. Kadang-kadang garisnya itu hilang dan kadang-kadang garisnya itu kabur dan bahkan nyampur antara lama dengan yang baru. Dan itu seringkali menimbulkan kecelakaan. Ya, karena orang yang tadinya biasa dengan jalur yang lama itu tidak biasa lagi dengan belum biasa dengan jalur baru, dia bisa berbenturan karena dia bingung dengan jalurnya. Gitu. Itu yang saya ceritakan sedikit situasi di sini. Biasanya kalau menghadapi situasi seperti itu, saya berkata kepada diri saya sendiri, ya, harus hati-hati. Ketika jalur itu kabur, maka saya harus segera berpikir menggunakan akal sehat saya. Yaitu, saya harus ngikutin mobil yang ada di depan. Depan saya itu akan ada berderetan mobil yang lain. Nah, jalur mobil yang persis di depan saya dan kemudian diikuti oleh yang lain, itulah yang betul. Saya nggak bisa percaya penuh kepada garis yang saya lihat di situ. Tapi saya harus percaya kepada common sense saya melihat mobil itu berderet di depan. Karena arah yang berjalan di depan saya itu pasti benar. Ya. Garisnya bisa menipu, tetapi mobil yang di depan itu tidak. Itu menurut common sense. Ya. Artinya, dalam situasi tertentu ketika kita dalam kebingungan, yang namanya Tuhan itu baik. Dia mengaruniai kita yang namanya common sense. Akal sehat. Ya. Menurut saya salah satu pedoman, ya tentu saja nomor 1 pedoman kita adalah Tuhan. Pedoman kita adalah apa yang Tuhan sampaikan. Kalau itu jelas disampaikan, garisnya ada, yaitu di firman Tuhan, maka itu berarti jelas itulah pimpinan Tuhan.
Tapi kalau Alkitab tidak begitu jelas, garisnya tak begitu jelas kita lihat, maka Tuhan memberi kepada kita yang namanya common sense. Dan itu harus kita gunakan. Ya. Jadi apapun rencana kita dalam situasi seperti sekarang ini, kita juga harus berpikir menurut common sense-nya. Apakah menurut common sense, menurut akal sehat, ini sudah waktunya rencana ini dilakukan, atau kita memang terpaksa harus menundanya terlebih dahulu. Ya. Dan menurut saya common sense ini penting. Dan harus diakui pada beberapa tokoh-tokoh, beberapa pendekatan iman yang dilakukan kalangan orang Kristen, kadangkala adalah melawan common sense ini. Seperti yang tadi saya bilang tentang pemimpin-pemimpin gereja mega church yang besar di Amerika, yang meminta untuk tetap kebaktian di gereja, memanggil jemaatnya datang ke gereja dengan alasan beriman kepada Tuhan, itu bukan iman, itu menentang common sense. Dan itu salah. Gitu, ya. Dalam situasi apapun, Tuhan tidak pernah mempertentangkan kita dengan common sense, karena common sense itu adalah anugerah Tuhan. Dia memberi kepada kita common sense ketika situasinya, garisnya dalam banyak hal kabur dan tidak jelas. Dia memberi kita common sense untuk itu. Jangan dilawan, karena kalau common sense itu dilawan, kita melawan apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Ya, itu dulu Pak Sam. Oke, terima kasih Pak Wibi. Ya, kita masih ada kurang lebih 15 menit ya Pak Wibi ya. 15 menit supaya kita juga tidak terlalu larut di Indonesia, di malam-malam. Mungkin Pak Wibi sebelum saya buka pertanyaan, apakah ada yang mau disampaikan lagi Pak berkaitan dengan materi yang ada? Ya, ini ada masukan dari Saudara Roy Chandra. Dia menyampaikan kepada saya sebuah kutipan yang bagus. Bunyinya begini. Life is not about waiting for the storm to pass. It is about learning to dance in the rain. Kutipan yang menarik, ya. Hidup ini bukan hanya soal menunggu kapan badai ini lewat, tetapi juga tentang bagaimana kita belajar untuk berdansa di tengah hujan, ya. Bagaimana kita survive, menggeliat di tengah situasi yang sukar seperti sekarang. Saya kira itu kutipan yang baik. Terima kasih Roy, dan saya ingin menggarisbawahi saudara-saudara, Alkitab itu menciptakan kita sebagai makhluk yang dalam bahasa teologis disebutkan dari debu tanah yang basah. Kalau Anda baca kitab Kejadian 2, ya, manusia diciptakan dari debu tanah yang basah, yang gembur, yang kenyal, itu yang disebut sebagai tanah liat. Dan itu menarik menurut saya. Tuhan itu menciptakan kita itu sebagai makhluk tanah liat. Bukan artinya secara biologis kita dari tanah liat, tetapi secara teologis kita ini makhluk yang diciptakan oleh Tuhan untuk kenyal, untuk menjadi liat, untuk tidak mudah menyerah, untuk bisa menggeliat dalam situasi sesusah apapun, tekanan apapun. Manusia diberi Tuhan kekuatan untuk bertahan, untuk menggeliat, bahkan di tengah tekanan-tekanan kita berhumor, berjenakaria. Tujuannya apa? Supaya kita menggeliat, supaya kita tidak depres. Di tengah situasi seperti ini, ketika semua dinding rasanya terbatas, kita melakukan kontak secara online. Bahkan beberapa orang melakukan upaya terobosan untuk bisnis online, dan seterusnya, dan seterusnya. Manusia ini makhluk yang diberi Tuhan kemampuan untuk menggeliat, dan itu satu anugerah juga. Ya, dalam situasi yang sesusah apapun, ya itu tadi dance in the rain, itu sesuatu yang penting kita lakukan sekarang. Jangan berkonsentrasi pada kapan badainya lewat, tetapi perjalanan ini sekalipun ada hujan, ayo kita tetap jalani.
Kalau bisa berdansa di tengah hujan, lakukan itu juga. Dalam pengertian tertentu, itulah cara kita menggeliat dalam situasi ini. Termasuk cara kita menggeliat adalah jangan berpikir tentang diri sendiri saja. Itu yang tadi disinggung oleh Dr. Dion. Ya, apa yang menjadi peran gereja, peran orang Kristen sekarang? Kalau kita masih diberi kelebihan sebelum pandemi ini datang, Anda masih diberkati Tuhan, itu berarti Tuhan spare berkat itu di Anda, supaya ketika pandemi ini datang, banyak orang membutuhkan, banyak orang susah dan kekurangan, apa yang disimpan Tuhan pada kita, itu saatnya sekarang untuk dibagi. Itulah panggilan kita. Anda kalau punya kelebihan, itu saatnya sekarang digunakan ketika situasi ini terjadi. Digunakan untuk diri sendiri tentu saja, tetapi juga di-share kepada orang lain, terutama orang yang membutuhkan, terutama orang yang harus struggle hidup hari demi hari hanya untuk makan. Saat ini banyak yang seperti itu. Dan juga banyak orang yang membutuhkan. Itu sebabnya saat inilah waktunya kita berbagi. Salah satu cara kita dance in the rain adalah memperhatikan orang lain. Ada seorang perempuan, saudara, di Amerika ini diceritakan, dia itu sejak umur 40 tahun, dia itu punya komitmen untuk tiap minggu dia melakukan kebaikan untuk orang lain. Proyek apa saja sederhana, dia mengunjungi orang sakit, dia pergi ke tempat convalescence, dia pergi mengunjungi orang yatim piatu, dan seterusnya, dan itu dilakukan dia sebelum pandemi. Dan sekarang ketika pandemi terjadi, ia terus melakukan itu. Dan dia suka pergi ke rumah sakit, membawa kartu sederhana, mengucapkan terima kasih kepada tenaga-tenaga medis, membawa makanan untuk mereka, membawa masker tambahan untuk mereka, membawa alat pelindung tambahan untuk mereka, dan dia melakukan itu dengan sukacita, dan dia bersaksi satu. Kalau saya melakukan itu, saya tidak pernah tidak bahagia. Dia bilang begitu. Bahkan dalam situasi yang sesulit ini pun, saya tetap merasa happy. Karena apa? Karena I can do something for others. Dan saya kira itu salah satu cara kita juga bertahan dalam situasi ini. Jangan hanya berpikir tentang diri sendiri. Pikirkan orang yang lebih susah daripada kita. Saya kira itu hal yang perlu saya tambahkan di sini, Pak Sam. Terima kasih. Oke, ya terima kasih Pak Bibi. Ya menarik saudara, kalau tadi Pak Bibi juga menyinggung sedikit tentang konsep tanah liat, dan saya setuju bahwa dalam situasi ini mereka yang bisa beradaptasi yang akan bertahan, dalam arti yang akan terus berkarya. Beradaptasi bukan hanya sebatas bisa hidup, tetapi beradaptasi dalam menemukan berbagai identitas cara baru. Ya, kalau kami rekan-rekan pendeta, kami ini sedang berdiskusi dalam situasi ini, kami harus beradaptasi, mengubah segala macam pola pelayanan yang selama ini mungkin dilakukan harus face to face, harus berjumpa. Ini kan sesuatu yang berubah. Bagaimana kita melihat keadaan, dan kita menjawab panggilan kita dalam kehidupan bergereja dan sehari-hari. Oke, ya menarik Pak Bibi ya, beradaptasi, dance in the rain. Ya. Oke, silakan teman-teman, kita masih ada sekitar 10 menit. Kalau yang mau merespon, sharing atau menyampaikan apa yang menjadi pergumulan atau apa yang bisa dibagikan pada kita saat ini, dipersilahkan. Saya melihat ada Pak Ian Limena dan Bu Esther. Barangkali mau berbagi. Silakan Pak Ian. Ya. Dari GKI dan Mupermeh. Oh, enggak. Oke, silakan Pak Ian. Ayo. Ya, terima kasih. Kita bisa sama-sama mendengarkan pada sore hari ini di Surabaya atau pagi hari ya Pak Bibi ya? Iya Pak Ian. Kiranya Tuhan selalu menyertai, dan kita berdoa supaya COVID bisa cepat berlalu. Iya, amin.
dengan pertolongan Tuhan tentunya kita bisa tetap bertahan, dan ya itu sebisa mungkin memang membantu orang-orang yang lagi membutuhkan, karena banyak sekali orang-orang yang membutuhkan, terutama di Indonesia ini, di Surabaya, itu yang selalu kita pikirkan. Terima kasih Pak Yan. Ya. Oke, terima kasih. Oke, ada lagi rekan-rekan, 1 atau 2 orang, mungkin bisa lewat chat kalau tidak mau bertanya secara langsung. Adakah? Yang di YouTube mungkin silakan kalau ingin berkomentar atau memberikan respon. Ya, ada. Oke. Ya, saya rasa apa yang dibagikan Pendeta Pipi pada malam hari ini sungguh luar biasa, kembali mengingatkan pada kita bahwa ternyata konteks padang gurun itu punya 3 setting. Bagaimana mereka ketika berada di padang gurun, ketika mereka dalam masa pembuangan, dan ketika mereka juga melihat mengubah tatanan kehidupan mereka, dalam arti mereka di bawah pimpinan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Nah, mungkin Pak Pipi ada semacam closing atau yang rangkuman dari semua yang bisa kita menjadi pegangan kita. Silakan Pak Pipi. Iya, saya tidak akan merangkum karena semua detail sudah saya sampaikan. Saya hanya memberikan semacam renungan penutup saja yang saya ambil dari Our Daily Bread. Kalau Anda membaca Our Daily Bread kemarin, ada sebuah cerita menarik. Di Yerusalem, di kantor pos Yerusalem itu ada satu kotak tertentu untuk menaruh banyak surat-surat dari berbagai macam orang di kalangan manapun dari dunia ini yang mengalamatkan suratnya kepada Tuhan. Karena mereka punya asumsi Tuhan itu ada di Yerusalem. Entah itu berupa permintaan dapat pekerjaan baru, dapat jodoh, atau minta sembuh dari sakit, atau sekedar bersyukur. Ya. Mereka menuliskannya dalam bentuk surat beneran, dan itu dialamatkan ke kantor pos di Yerusalem. Lalu kantor pos Yerusalem punya satu spot untuk menaruh surat-surat itu. Nah, uniknya ada petugas kantor pos yang membawanya ke bagian barat dari kota Yerusalem, di Bait Allah, di tembok yang namanya tembok ratapan. Ya. Dan di bawah surat itu diselip-selipkan di tembok ratapan sebagai surat yang ditujukan kepada Tuhan. Ya. Asumsinya adalah Tuhan ada di sana, di Yerusalem, bahkan di Bait Allah. Gitu. Nah, tentu saja ini masih terjadi sampai sekarang. Ya. Itu gambaran betapa manusia kerap kali memang amat terikat kepada sebuah tempat, seolah-olah Tuhan itu hadir di sana, atau tergantung pada manusia, seolah-olah kalau kita minta doa kepada hamba Tuhan yang terkenal itu doa kita akan lebih dikabulkan, dan sebagainya. Ya. Tetapi penulis renungan harian itu menutup dengan mengatakan begini, andai kata saya bisa membalas surat-surat itu atas nama Tuhan, ya, maka saya akan membalas kepada mereka dengan mengatakan, He is right beside you. Just talk to him. He is right beside you. Just talk to him. Tuhan itu dekat sekali, sangat dekat dengan kamu. Just bicaralah kepadanya. Artinya dia mau mengatakan sebuah teologi yang sangat penting tentang kehadiran Tuhan. Dan itu tema kita dalam kitab Bilangan ini. Tuhan itu hadir.
He is only a prayer away. Tuhan itu hanya sejauh sebuah doa, tidak perlu ke Yerusalem, tidak perlu kemana-mana, tidak perlu mengakses siapapun, karena Tuhan itu is right beside you. Dia ada di dekatmu, dia hadir. Nah, teologi kehadiran Tuhan inilah yang harus kita terjemahkan dalam aplikasi yang sudah kita bicarakan. Banyak hal, baik dari saya maupun sharing dari teman-teman itu. Yang paling penting adalah meskipun badai ini belum berlalu, kita masih di dalam perjalanan. Tentu dengan pengharapan seperti kata Pak Yan Limena, dengan pengharapan akan segera berlalu. Tetapi andai kata itu masih dalam perjalanan, yang paling penting adalah God is with you. Amin. Oke, ya terima kasih Pak Bibi. Ya, saudara, iman atau spiritualitas day by day dalam situasi sekarang bukan hanya bicara tentang atau kita bertanya kapan pandemi berakhir, bukan bertanya apakah Tuhan itu ada, tetapi beriman berarti kita percaya, kita yakin bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Dan itulah yang kita butuhkan saat ini. Dan kita terus berkarya, kita terus melakukan bagian kita, seperti bangsa Israel melakukan pekerjaan yang Tuhan tetapkan, dan boleh dikatakan ini sekarang waktu di mana kita tidak diperintahkan untuk tidak bergerak, tidak bergerak dalam arti tidak melanjutkan perjalanan seperti bangsa Israel, tapi kita yang diminta untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan atau mengerjakan bagian kita masing-masing sambil terus menata langkah ke depan. Ya, saya rasa itu yang menjadi keyakinan iman kita. Ya, oke, terima kasih Pak Bibi yang sudah bersama-sama dengan kami. Ya, kami bersyukur untuk kesempatan yang istimewa ini, di mana Pak Bibi bisa ada bersama dengan kami. Ya, mohon maaf kalau tadi video saya matikan karena kadang-kala anak-anak lewat Pak Bibi. Masih 6 tahun dan 2 tahun. Ya. Bisa dimengerti Pak Sam. Dan tembok kami ini saya juga bingung mau video di mana karena semua tembok kami penuh lukisan anak-anak. Tapi kita percaya bahwa ya inilah kreativitas anak-anak dan Tuhan mempercayakan itu kepada kami ya. Oke, terima kasih Saya Pak melihat Dr. Triharjo Sailan. Halo Pak Tri. Tri. Baru bergabung. Oke, Pak Tri. Halo, saya baru masuk ke rumah. Tapi saya dengar. Terima kasih Pak Bibi. Sama-sama Pak Tri. Salam buat teman-teman yang lain. Saya sampaikan. Ya, oke. Terima kasih. Ya, terima kasih rekan-rekan semua yang setelah yang hadir bersama dengan kita. Kita akan mengakhiri dengan doa. Dan kita berdoa juga untuk Pak Bibi. Anak-anak semua di New Jersey, Pak ya? Iya, dua-dua di New Jersey. Itu barat dan timur. Pak Bibi kan di LA, anak-anak di Betul. New Jersey. Ya, betul. Ya, kita terus berdoa untuk mereka semua, untuk seluruh keluarga. Terima kasih. Mohon doa untuk mereka juga. Iya. Oke, kita berdoa bersama untuk mengakhiri acara kita pada malam hari ini. Dan terima kasih juga untuk Bu Irma. Ya, ini ternyata Pendeta Martin sedang ada acara rapat, tapi Bu Irma membantu kita untuk bisa juga diterima di YouTube. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang di surga, kami percaya bahwa situasi yang kami hadapi saat ini tentu secara manusia tidak mudah. Tapi kami percaya sebagai orang beriman kepadamu bahwa Tuhan tidak meninggalkan kami, bahkan Tuhan punya rencana. Saat ini kami diminta untuk terus memberi ruang kepada Tuhan hadir dalam kehidupan kami. Kami mau membagikan atau kami mau menjadi tangan-tangan Tuhan untuk berbagi bagi saudara-saudara kami yang membutuhkan. Kami juga berdoa secara khusus untuk Pendeta Bibi yang saat ini Tuhan percaya untuk berkarya di Los Angeles. Ya Tuhan, kami yakin bahwa Pendeta Bibi tetap dalam perlindungan Tuhan.
Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan kesehatan, dan juga untuk seluruh keluarga, baik untuk istri dan secara khusus untuk anak-anak yang tidak berada di satu tempat, tapi mereka harus berada di New Jersey, tempat yang cukup jauh dari Pendeta Pipi dan istri. Tapi kami percaya Tuhan, keluarga ini tetap dalam perlindungan-Mu, kasih-Mu yang menyatukan, kasih-Mu yang mengikat mereka sehingga tetap selalu dapat saling mendukung dan merasakan cinta kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat dari Pendeta Pipi yang dilayani di sana, kiranya mereka tetap dapat bersekutu, bersaksi dan melayani. Tuhan pakai sebagai gereja Tuhan, menyuarakan kebenaran, gereja yang menyatakan cinta kasih kepada sesama mereka. Kami juga bersyukur untuk malam hari ini, untuk Bu Irma yang telah membantu kami, kiranya Tuhan juga menyertai pelayanan bersama dengan Pendeta Martin di GKI Bondowoso. Kami juga bersyukur untuk rekan-rekan dari jemaat-jemaat lain yang bisa bergabung pada malam hari ini. Kiranya persekutuan yang indah ini dapat terjalin, komunikasi dapat terbentuk, sehingga kami pun dapat melakukan karya-karya yang lebih besar. Dan jika sebentar lagi kami akan beristirahat, dan Pak Pipi akan menjalani aktivitas sepanjang hari ini, kiranya Tuhan juga menyertai kami semua, dan kami terus yakin bahwa ketika kami mengawali hari yang baru, dan kami mengakhiri hari itu, Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Inilah doa kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pipi. Sampai jumpa. Terima kasih semua. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati kita semua. Makasih Ko Pipi, makasih semuanya. God bless you. God bless you too. Thank you, Ko Pipi. God bless you. God bless you too. Dian, makasih Dian, undangannya Dian. Oke ya, terima kasih Irma. Terima kasih Kak Pipi. Oh ya. Terima kasih semuanya. See you. Terima kasih semua. Tapi ini kalau dia mama ketawa.